diskusi ini kita adalah bagian dari upaya untuk kita melihat gerakan sosial yang ada di Indonesia tidak hanya diletakkan hanya 1 tahun terakhir, tapi kita coba letakkan dan dudukkan bagaimana proses gerakan hingga hari ini. Paling tidak, tadi sempat disampaikan sedikit oleh Bung Iwan, ada periodisasi, dan ini mungkin juga nanti bagi kawan-kawan LIPS atau kawan-kawan yang biasa membuat riset atau kesimpulan-kesimpulan bisa menjadi catatan-catatan sehingga menjadi satu rangkaian sejarah gerakan buruh dari Orde Baru, tumbangnya Orde Baru hingga hari ini. Nah, tadi kawan-kawan sudah berbicara dalam aspek berbagai macam apa yang terjadi pada hari ini, kendala-kendala yang dialami oleh gerakan buruh yang ada pada hari ini. Ada masalah persoalan PHK, persoalan union busting, persaingan antar serikat, situasi pandemi, sulitnya kawan-kawan buruh diajak untuk berkumpul, penurunan jumlah serikat, dan yang terakhir disampaikan oleh TV, bagaimana isu kesetaraan gender atau hal-hal yang merugikan kaum perempuan itu juga menjadi bagian dari isu gerakan buruh. Jadi saya tidak akan menambahkan itu lagi karena itu sudah terlalu banyak gitu. Saya mencoba melihat dalam sudut pandang yang berbeda, bahwa kalau seandainya kita melihat gerakan buruh, kalau boleh misalnya saya bagi dalam 3 periode, misalnya dari tahun 90 sampai tahun 2000, 2000 sampai 2010, lalu 2010 hingga hari ini. Kalau seandainya kita melihat bagaimana kesulitan-kesulitan di masa Orde Baru untuk membangun organisasi, mungkin tidak ada bandingnya dibandingkan dengan kita pada hari ini gitu ya, karena di zaman Orde Baru akan sangat jauh lebih sulit, bahkan ancaman berserikat itu ya penjara kalau nggak dibunuh. Marsinah adalah salah satu contoh, pembubaran SBSI dan PPBI adalah bagian dari sejarah gitu. Nah, di era reformasi, tadi sempat disampaikan sama Bung Iwan, adanya ruang keterbukaan, disahkannya ratifikasi ILO Undang-Undang 21 tahun 2000, dan mulai masifnya kebijakan-kebijakan ekonomi politik yang dikeluarkan oleh pemerintah, itu membuat satu dinamika tersendiri di dalam gerakan buruh. Sehingga di era 2000 sampai 2010, paling tidak kalau menurut saya ini adalah era-era dalam kerangka mencari bentuk dan mencari metode perjuangannya. Karena di awal tahun 2000, kawan-kawan bisa melihat dan bisa nanti membaca lagi situasi gerakan buruh yang pada umumnya masih tidak bisa menerima aksi massa dan mogok kerja sebagai metode perjuangan, tidak bisa menerima isu-isu politik di gerakan buruh. Karena gerakan buruh yang saya maksud misalnya organisasi-organisasi buruh yang merupakan pecahan dari SPSI pasca reformasi. Di tahap awal mereka masih begitu dominan pengaruh serikat lamanya gitu. Tapi pergeseran itu terus terjadi. Di tahun paling tidak kita mulai bisa melihat adanya rencana revisi Undang-Undang 13 tahun 2006 itu memantik satu aksi yang cukup masif dari gerakan buruh yang berhasil memaksa SBY untuk membatalkan rencana revisi pada waktu itu. Dan apa poin-poin yang direvisi, yang rencana yang direvisi tahun 2006, ya, hingga hari ini baru terrealisasi di dalam Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan. Poin-poinnya sama dengan apa yang diusulkan oleh rejim pada waktu itu, karena ini adalah bagian dari paket neoliberalisme, bagian dari upaya liberalisasi hubungan kerja atau tenaga kerja yang fleksibel. Ya, tidak cukup hanya 5 jenis pekerjaan yang diperbolehkan oleh outsourcing, itu harus dibuka kepada semua, dan hari ini terrealisasi. Tapi paling tidak, kita bisa melihat di dalam situasi itu gerakan terus tumbuh dan terus mencari bentuknya. Nah,
Kalau seandainya kita lanjutkan kepada periode 2010 hingga 2000 sekarang, kita bisa berkesimpulan hampir semua gerakan rakyat itu terlibat secara aktif di dalam berbagai macam momentum. Baik itu momentum hari sesuatu, misalnya seperti buruh, kalau seandainya May Day itu pasti mobilisasi besar-besaran, atau momentum terkait adanya kebijakan pemerintah yang akhirnya memicu terjadinya satu gelombang aksi-aksi besar. Nah, dari periode ke periode hingga hari ini, memang semua gerakan rakyat tumpah ruah aksi di berbagai macam wilayah, tapi bisa kita simpulkan gerakan buruh adalah gerakan yang paling konsisten, yang paling mempunyai kemampuan energi perjuangan dan paling mempunyai kapasitas dalam hal mobilisasi dalam jumlah yang sangat besar. Kita bisa melihat bagaimana mobilisasi buruh dalam pemogokan nasional tahun 2012. Bahkan sebelum pemogokan nasional, gerakan buruh terutama di Bekasi melakukan satu aksi-aksi solidaritas di antar sesama gerakan di tingkatan pabrik dengan cara geruduk pabrik. Ada pengalaman menang, ada. Pada waktu itu 100.000 lebih pekerja kontrak dan outsourcing bisa dimenangkan, diangkat menjadi pekerja tetap tanpa melalui proses yang bertele-tele di partit, mediasi, PHI, Mahkamah Agung. Tapi dengan solidaritas, dengan kekuatan basis massa dan kesadaran solidaritas yang tinggi, akhirnya memaksa banyak perusahaan hingga ratusan buruh akhirnya bisa diangkat. Dan itu terus berlanjut hingga hari ini, terlepas ada kekurangan-kekurangan dari gerakan. Tapi paling tidak, kekuatan gerakan buruh ini adalah kekuatan sosial yang mempunyai kemampuan mobilisasi yang tidak ada tandingnya dibandingkan dengan kekuatan gerakan sosial, bahkan dibandingkan dengan kekuatan partai politik yang ada pada hari ini. Sekarang partai politik mana yang punya kemampuan untuk melakukan mobilisasi dalam jumlah 100.000, 200.000? Partai politik mana? Atau partai politik yang bisa memenuhi GBK kalau seandainya ada hajatan, misalnya May Day, misalnya, hanya partai-partai tertentu. Itu pun mobilisasi umumnya yang dilakukan oleh partai-partai politik itu difasilitasi dalam kerangka mobilisasinya. Tapi berbeda dengan mobilisasi yang dilakukan oleh gerakan buruh, partisipasi buruh mulai dari patungan ongkos, patungan untuk kaos, patungan untuk makan, patungan untuk berbagai macam fasilitas, mereka mampu memobilisasi. Artinya apa? Kekuatan gerakan buruh dari periode ke periode itu mengalami peningkatan dalam kerangka baik itu mobilisasi nanti maupun juga terhadap kesadaran politiknya. Itu satu. Yang kedua, dengan kekuatan gerakan yang besar ini, kenapa gerakan buruh belum mampu merubah keadaan? Atau bahkan di dalam beberapa tahun terakhir, terutama di dalam pemerintahan Jokowi, hampir tidak ada capaian atau kemenangan dari gerakan buruh, bahkan kemenangan yang paling kecil dalam artian menolak kebijakan rejim. Praktis tidak ada. Tapi rejim makin hari makin gagah gitu di hadapan massa tanpa pandang mempertimbangkan banyak hal, semua kebijakan dia keluarkan, dia amankan. Kenapa? Karena memang situasi rejim ini memang situasi rejim yang memang lebih kuat secara politik. Karena apa? Persaingan antara Jokowi dan Prabowo selesai setelah Prabowo menyatakan dukungan terhadap Jokowi dan masuk dalam kabinet Jokowi. Dengan begitu, komposisi di parlemen sebagai satu kontrol dari institusi yang representasi dari partai politik itu mayoritas mendukung semua kebijakan Presiden Jokowi. Sehingga kita bisa saksikan bagaimana akrobatnya parlemen dengan dominasi partai-partai politik yang ada pada hari ini dengan mudahnya mengesahkan berbagai macam undangan yang mendapatkan respon penolakan. Bukan hanya undang-undang Omnibus Law,
tapi juga sebelumnya revisi Undang-Undang PKS, adanya Undang-Undang Pertambangan, dan beberapa undang-undang yang lain yang begitu mudah mereka sahkan. Tapi begitu juga parahnya di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, mereka satu suara pada umumnya. Mereka solid. Itu salah satu faktor kenapa dia tidak bergeming dengan kekuatan aksi massa. Selain dari kekuatan aksi massa, juga atau aksi-aksi pemogokan yang dilakukan oleh gerakan sosial, gerakan buruh, gerakan mahasiswa, itu juga ada faktor kelemahannya. Nah, selain dari kekuatan rejim, kenapa kita belum menang? Kedua, menurut saya itu kekuatan-kekuatan strategis. Dalam gelombang aksi-aksi perlawanan yang dilakukan oleh gerakan buruh dalam bentuk pemogokan, itu kekuatan gerakan strategis belum ikut menjadi bagian dalam gerbong perlawanan. Apa yang bisa masuk dengan kekuatan-kekuatan yang strategis? Misalnya, kalau dalam agenda-agenda aksi-aksi atau pemogokan buruh, itu yang terlibat mayoritas adalah buruh-buruh di sektor manufaktur, di pabrik-pabrik. Ya, kita belum mampu mengkonsolidasikan dan menarik menjadi bagian kekuatan gerakan untuk memukul ini adalah gerakan di sektor publik. Misalnya sektor publik yang saya sampaikan adalah satu, misalnya transportasi, atau misalnya sektor logistik dan pelabuhan. Kawan-kawan juga pasti tahu beberapa pemogokan yang dilakukan di Yunani, di India, di Prancis, keterlibatan sektor publik, terutama transportasi, ini menjadi satu kekuatan pemukul atau penekan yang sangat efektif. Anda bisa bayangkan, misalnya sekarang ini Transjakarta, mereka juga ikut menjadi bagian dalam gerakan pemogokan yang dilakukan oleh gerakan buruh. Transjakarta dalam satu hari itu melayani 700 sampai 800 ribu penumpang. Anda bisa bayangkan, orang-orang akan numpuk di setiap halte-halte atau di setiap stasiun. Kawan-kawan bisa bayangkan kalau seandainya komuter lain, Serikat Pekerja Kereta Api, menjadi bagian dalam gerakan pemogokan, dalam gerakan sosial, berapa juta pengguna kereta api setiap hari yang akan terlantar. Nah, kalau ini menjadi satu bagian, tentu ini akan menjadi satu pukulan dan cerita yang berbeda kalau seandainya pemogokan yang dilakukan oleh juga diikuti oleh sektor-sektor strategis. Tapi sekali lagi, hari ini sektor strategis belum cukup mampu menunjukkan posisinya menjadi bagian di dalam kekuatan gerakan. Yang kedua, masih dalam kenapa masih belum menang? Kalau seandainya kita melihat di serikat-serikat atau afiliasi-afiliasi dari perusahaan-perusahaan yang ada di berbagai macam kawasan industri, mayoritas untuk serikat-serikat besar, yang maksud saya itu serikat besar, serikat induk. Misalnya seperti perusahaan Epson, atau misalnya AHM, ya, Honda misalnya. Ada perusahaan induknya yang merakit semua kebutuhan sehingga menjadi mobil, tapi dia punya vendor. Perusahaan AHM ini itu puluhan bahkan ratusan vendor yang sifatnya outsourcing. Mereka mengoutsourcingkan bautnya, dia outsourcingkan bannya, dia kerjakan di tempat lain, jari-jarinya dan segala macam. Dan perusahaan vendor ini jumlahnya jauh lebih besar. Nah, di dalam gerakan buruh, dalam aksi-aksi perlawanan, pada umumnya perusahaan-perusahaan induk ini itu belum terlibat di dalam agenda perjuangan dalam pemogokan-pemogokan besar. Yang mayoritas terlibat adalah perusahaan-perusahaan vendor-vendor ini tadi, yang statusnya kadang-kadang kontrak gitu ya. Nah, perusahaan-perusahaan induk dia tidak terlibat. Padahal perusahaan induk juga ikut terlibat, dia akan memberikan daya pukul yang jauh lebih dahsyat terhadap rejim yang misalnya akan mengesahkan satu undang-undang. Yang ketiga, yang harus kita memang sadari atau akui gitu ya, bahwa ideologisasi di dalam gerakan buruh
itu masih sangat minim. Tidak heran banyak kawan-kawan di gerakan buruh yang terjebak dalam kasus karena memang serikat buruh memang dikondisikan dan memang bidang kerjanya adalah mengurusi kasus. Kalau seandainya aturan hukum dan regulasi semakin hari semakin melonggarkan atau perlindungan dan mengurangi tingkat kesejahteraan dan berupaya untuk dalam kerangka melemahkan, tentulah serikat buruh tidak akan ada habisnya di dalam menangani kasus-kasus atau permasalahan yang muncul. Tidak akan ada habisnya, karena aturan regulasi dari pasca reformasi dari tahun 2000-an hingga hari ini tidak ada satupun, bisa dikatakan tidak ada satupun dari kebijakan negara yang memberikan proteksi dan kebijakan yang meningkatkan kesejahteraan. Tidak ada. Mau di sektor perburuhan, mau di sektor yang lain. Bahkan tadi yang disampaikan, untuk sekedar memberikan dan mengeluarkan undang-undang perlindungan untuk pekerja rumah tangga, itu saja tidak dilakukan oleh rejim. Karena ini nggak ada hubungannya dengan investasi, ya. Untuk memberikan proteksi sedikit kepada pekerja rumah tangga itu nggak diberikan. Begitu juga undang-undang perlindungan untuk perempuan, undang-undang PKS yang tadi disampaikan oleh Vivi, itu juga dibuang dari DPR. Jadi tidak ada satu kebijakan pun. Sehingga dari tahun ke tahun masalah memang terus bertambah. Nah, kalau serikat buruh terjebak di dalam kasus, dalam perjuangan ekonomisme, tentulah itu yang disebut dengan kerajinan tanganisme gitu ya. Kita nggak akan ada habisnya. Di sini, di dalam konteks ini pentingnya perjuangan politik dan perjuangan ideologi bagi gerakan buruh. Kenapa menjadi penting gerakan politik dan gerakan ideologi, perjuangan ideologi? Serikat buruh memang didesain bukan untuk perjuangan politik. Desainnya serikat buruh itu memang adalah untuk menangani kasus, untuk mengadvokasi, untuk pendampingan, untuk ada pendidikan-pendidikan terkait hak-hak perlindungan, hak-hak normatif. Itu yang pada umumnya. Bahwa memang ada beberapa serikat buruh yang memang dari awal mencoba untuk memberikan kesadaran politik kepada anggotanya, itu bisa kita lihat serikat-serikat buruh ini jumlahnya atau kekuatannya masih sangat minoritas. Saya di KPBI gitu ya, dengan unsur yang ada di KPBI, untuk kesadaran politik dan kesadaran ideologi dari semua anggota KPBI, bisa saya katakan mayoritas tidak punya kesadaran politik dan kesadaran ideologi. Yang baru mempunyai kesadaran politik paling beberapa gelintir orang. Begitu juga itu, sedangkan itu kita sudah memasukkan di dalam materi-materi pendidikan dasar kita tentang sejarah gerakan buruh, tentang ekonomi politik. Bagaimana dengan SPMI? Bagaimana dengan SPSI? Bagaimana dengan SPN? Bagaimana dengan SPLM, SPKEP? Gerbong-gerbong besar. Nah, mayoritas menurut saya ada hal yang lemahnya itu akhirnya kita terjebak dalam kerajinan tangan ekonomisme, dalam gerakan serikat buruhisme, karena memang kesadaran politik dan kesadaran ideologi yang masih kurang. Nah, yang menarik kesadaran politik dalam 10 tahun ini, kesadaran politik dalam artian mereka sudah sadar bahwa yang membuat buruh belangsatan ini adalah pemerintah. Sudah tahu bahwa ini keputusan negara, keputusannya DPR, keputusannya presiden. Nah, presiden, DPR itu diisi oleh partai-partai politik. Nah, kesadaran politik memang sudah berkembang. Itu juga kita bisa lihat realitanya dari tahun 2010 hingga hari ini, dalam kesadaran tanda kutip kesadaran politik yang masih terbatas, buruh sudah tidak alergi lagi dengan partai politik. Bahkan banyak buruh yang ikut menjadi anggota partai politik dan menjadi caleg di berbagai macam partai politik. Bahkan ada yang berhasil, kayak Obon dari gerakan buruh berhasil sampai duduk di parlemen. Nah, bagi saya atau bagi partai buruh melihat situasi ini secara komprehensif, sehingga kebutuhan untuk bagaimana ke depan di dalam gerakan sosial yang ada pada hari ini
dibutuhkan satu alat politik yang bisa yang bisa mempersatukan berbagai macam spektrum dari gerakan. Ada gerakan buruh, ada gerakan tani, ada gerakan perempuan, masyarakat adat, kaum perempuan, perkebunan, buruh sektor apapun, intinya semua kelas pekerja sebagai satu wadah yang bisa menyatukannya. Dan yang bisa menyatukannya adalah partai politik. Karena kalau aliansi, front, ataupun komite, itu sifatnya lebih banyak taktis. Tapi kita membutuhkan alat yang strategis untuk menyatukan itu semua, apa? Partai politik. Itulah kenapa partai buruh hadir, partai yang tidak terbebani, atau partai yang kita sebut dengan partai kelas, yang komposisinya tidak dibatasi oleh suku, tidak dibatasi oleh agama, tidak dibatasi oleh perbedaan gender dan usia, bahkan tidak dibatasi oleh suku dan bangsa. Nah, partai buruh yang sudah mengidentifikasikan dirinya sebagai partai identitas dengan identitas partai kelas pekerja. Makanya di dalam partai buruh kita membuat tagline-nya kami kelas pekerja. Lalu apa yang akan diperjuangkan oleh partai buruh? Tentu apa yang menjadi evaluasi dari persoalan-persoalan, kelemahan-kelemahan dari gerakan rakyat. Makanya secara umum partai buruh mencita-citakan negara kesejahteraan. Apa itu negara kesejahteraan? Nanti kita bisa mungkin diskusi dalam panjang lebar lagi. Tapi dalam konteks ideologi, partai buruh ideologinya memang Pancasila. Tapi titik tekan dari Pancasila yang kita inginkan itu adalah sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam kerangka kita di dalam ruang demokrasi yang masih terbatas di Indonesia ini, ideologi partai ya Pancasila, dengan titik tumpunya, titik tekannya sila kedua dan sila kelima. Lalu bagaimana prinsip-prinsip perjuangan partai itu? Nah, itu mungkin di dalam, ya saya sampaikan sedikit, misalnya ada 3 prinsip paling tidak. Bagaimana prinsip kesetaraan dalam kesempatan, distribusi kekayaan, lalu bagaimana tanggung jawab publik. Prinsip-prinsip ini juga diturunkan di dalam tuntutan-tuntutan atau platform perjuangan. Apa yang akan kita platform perjuangkan? Ya apa yang selama ini menjadi problem bagi gerakan buruh, bagi gerakan rakyat, bagi gerakan perempuan, bagi gerakan lingkungan, bagi gerakan masyarakat adat. Dan itu tercermin di dalam 13 platform. Masalah mulai dari upah, lapangan kerja, jaminan sosial, reforma agraria, lingkungan, masalah korupsi, dan segala macam. Nah, bagi saya, metode baru di dalam perjuangan apa yang kita lakukan kemarin di dalam gerakan buruh, ini sebenarnya menjadi sekolah bagi kita. Jadi serikat buruh bisa dianalogikan sebagai sekolahnya bagi kita kemarin. Kita punya kesimpulan banyak, dan partai politik adalah universitasnya bagi kita. Jadi mengkombinasikan antara perjuangan keserikat buruhan karena keterbatasannya tadi, karena dia didesain bukan untuk perjuangan politik, makanya kami yang paling tidak yang bergabung di dalam partai buruh berkesimpulan untuk bagaimana membangun sayap politik, alat politik. Karena bagaimanapun juga perjuangan politik dalam artian perjuangan perebutan kekuasaan, gitu ya. Karena perjuangan politik itu perjuangan untuk perebutan kekuasaan. Itu yang saya bilang, serikat buruh tidak didesain untuk itu. Yang didesain untuk itu adalah partai politik. Kita akan bisa menyelesaikan banyak persoalan yang tadi kita diskusikan kalau seandainya kita bisa menjadi bagian dari yang punya kesempatan untuk berkuasa. Nah, sehingga partai buruh dalam yang kita sampaikan partainya kelas pekerja, ini yang
akan kita isi. Bagaimana ideologisasi, bagaimana penyatuan antar serikat, bagaimana penyatuan antar sektor, bagaimana gerak ke depan. Karena partai ini tetap akan menjadi partai gerakan. Partai yang konsep pengorganisasiannya tetap juga akan ada. Kalau untuk di pabrik-pabrik itu yang akan melakukan pengorganisasian karena kesulitan, ketakutan buruh, partai akan melakukan pengorganisasian di tingkatan teritorial. Siapa yang akan menjadi sasaran pengorganisasian di teritorial? Kaum buruh, pedagang kecil, dan rakyat-rakyat lapisan bawah. Nah, kira-kira bayangan ya kalau untuk diskusi yang lebih spesifiknya tentang partai mungkin bisa di lain waktu, tapi paling tidak pandangan dalam refleksi gerakan sosial dalam beberapa tahun terakhir itu, sehingga memunculkan sebuah kesimpulan-kesimpulan bagi saya seperti itu. Tentu bagi setiap kelompok, bagi setiap individu punya pandangan, punya kesimpulan-kesimpulan yang berbeda. Dan memang itulah realita yang ada pada hari ini, karena kita belum bisa dalam satu cara pandang, satu kesimpulan, satu tindakan. Tapi itulah proses dialektika. Ya, kita mudah-mudahan tetap semuanya berkembang dalam satu sisi, satu saat pasti akan kita menemukan jalan bersamanya.